14 Fakta Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga. Hal itu ditegaskan dalam banyak keterangan hadis sahih. Ada beberapa yang menjadi fakta soal Umar. Berikut di antaranya. Pertama, Umar adalah penduduk surga yang berjalan di muka bumi. Hal ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Sewaktu tidur, aku bermimpi seolah-olah aku berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita berwudu di samping sebuah istana. Maka aku bertanya, milik siapa istana ini? Mereka menjawab, milik Umar. Maka aku teringat akan kecemburuan Umar sehingga aku menjauhi istana itu." Umar menangis dan berkata, "Demi Allah, mana mungkin aku akan cemburu kepadamu, wahai Rasulullah." Hadis riwayat Bukhari. Kedua, setan takut pada Umar. Ia adalah manusia yang begitu ditakuti setan. Seperti yang terdapat dalam hadis, "Wahai Ibnul Khattab, demi zat dan jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu di suatu jalan, melainkan ia akan mengambil jalan yang lain dari jalanmu." Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, masuk Islam didoakan oleh Rasul. Suatu hari Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang Engkau cintai, yaitu Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab." Maka yang lebih Allah cintai dari keduanya adalah Umar bin Khattab. Keempat, diberikan ilham, padahal bukan nabi. Umar juga termasuk seorang yang mendapat ilham. Perkataannya sering bersesuaian dengan wahyu. Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel ada yang diberikan ilham walaupun mereka bukan nabi. Salah seorang dari umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya." Hadis riwayat Bukhari. Kelima, beliau masuk Islam setelah adiknya Fatimah binti Khattab dan suaminya membaca Al-Quran surat Toha ayat 1-8. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Keenam, beliau adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun, yaitu pada 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi. Ketujuh, beliau membagi daerah kekuasaan seperti gubernur saat memerintah. 8. Beliau membentuk dewan-dewan seperti Dewan Pembendaharaan Negara dan Dewan Angkatan Perang. 9. Beliau membangun bangunan sebagai Baitul Mal, yang dulu Baitul Mal berada di Masjid Nabawi. 10. Jasa-jasa beliau diantaranya seperti menaklukkan Syria, Palestina, Mesir, Irak, dan Persia, menetapkan tahun Hijriah sebagai tahun Islam. Sistem pos malam diadakan untuk mengetahui keadaan kaum muslimin, membangun dan memperbesar masjid-masjid seperti Masjid Al-Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dan Masjid Amru di Mesir. 11. Saat beliau sedang memimpin sholat subuh, beliau ditikam oleh Abu Lulu'ah, seorang majusi dari Persia, dan beliau wafat pada 23 Hijriah atau 644 Masehi. Abu Lulu'ah kemudian dianggap sebagai pahlawan oleh kaum Syiah karena ia menikam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hingga wafat. Padahal kaum Syiah mengaku sebagai orang Islam, tapi anehnya mereka memuji Abu Lulu'ah yang telah membunuh Amirul Mukminin
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 12. Beliau dipanggil untuk pertama kali sebagai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, dan disetujui oleh para sahabat Rasulullah termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 13. Beliau dibenci dan dihujat oleh kaum Syiah karena dianggap merebut tapuk pemerintahan dari tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyetujui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah. 14. Umar bin Khattab sangatlah kaya. Ketika wafat, Umar bin Khattab meninggalkan ladang pertanian sebanyak 70.000 ladang, yang rata-rata harga ladangnya sebesar 160 juta rupiah. Itu berarti Umar meninggalkan warisan sebanyak 11,2 triliun rupiah. Setiap tahun, rata-rata ladang pertanian saat itu menghasilkan 40 juta rupiah. Berarti Umar mendapatkan penghasilan 2,8 triliun setiap tahunnya, 233 miliar sebulan.